Saya buat contoh soal itu ada dua supaya kamu bisa membedakan mana contoh soal yang lots dan hots ya. Apa itu lots? Lots itu low order thinking, ya gitu lah pokoknya, skill. Sedangkan kalau hots itu adalah high order thinking skill. Jadi ini dua soal yang materinya sama tapi tipenya beda. Ronnie berlari dengan kecepatan konstan sebesar 0,8 meter per second dari garis start menuju garis finish. Tulis saja diketahuinya apa. Kecepatan konstan V adalah 0,8 meter per second menuju garis finish. Jika waktu tempuh Ronnie punya waktu T time berarti 16 detik atau 15 second. Yang ditanya apa ya? Yang ditanya maka besar jarak tempuh berarti S sama dengan V kali T, betul nggak? S sama dengan V kali T, ya simpel banget ya. Karena kita udah punya 0,8 dan T-nya ada berapa? 0,8. Nggak usah dicoret-coret, kamu tulis saja 10 kali 16. Oke, nah kalau kayak gini, ini kamu bagi 2 hasil 8, sekali. Oke, jadi sisa tinggal 64/5. 64/5 itu sama dengan 60 bagi 5 12, 4/5 itu sama dengan 0,8, berarti 12,8 ya. 12,8 seperti itu. Rani berangkat dari rumah pukul 6. Nah, kalau high order thinking skills soalnya itu gampang kok, kita bisa tahu itu soal hot itu pasti kan berkaitan tentang kehidupan sehari-hari ya, contextual learning gitu. Menuju sekolah dengan berjalan kaki. Pada pukul berapakah? Nah, jadi yang ditanya itu nggak cuma sekedar masukin rumus dapat, enggak. Tapi kita harus menganalisa di sini. Apa sih yang ditanyakan dalam soal ini tuh bentuknya tuh tersirat bukan tersurat. Pukul berapakah Rani tiba di sekolah jika kecepatan rata-rata Rani? Nah, kecepatan rata-rata ini bisa kita konstannya ya. Dan jarak tempuhnya ada 5 km. Tulis diketahui ya, diketahui. Oke, kecepatan rata-rata pakai sampai 0,125 ya. Kemudian jarak yang dia tempuh S-nya adalah 5 km. Nah, yang ditanya pasti time ya, kita cari tahu dulu T-nya, kemudian kita sesuaikan dengan jamnya ya. Gampang kok. Kalau kita mau cari nilai T, ya tinggal S per T aja dong, betul nggak? Betul nggak? S-nya 5. Tapi hati-hati, ini 5 km ya. Kita ubah dulu ke meter jadi 5.000 meter ya, satuannya harus SI dibagi 0,125. 0,125 itu kan sama saja 1/8, betul nggak? Betul kan? 1/8 berarti 8 kali ini berarti 40.000. Wow, 1000 second. Nah, 40.000 second itu kita ubah ke dalam jam ya kan? 1 jam itu berapa second ya? Oh, 1 jam itu adalah, kita tahu 1 jam itu sama dengan 3.600. Berarti dia sampai pada pukul, tinggal jumlahin aja nih, 06.00 ditambah, nah ya anggap aja 7 menit lah ya, anggap aja 7 menit. Berarti 1 jam 7 menit. Karena kan 20/3 itu kan 6,6667 gitu ya. Berarti hasilnya adalah nyampe di jam 7 lewat 7 seperti itu. Nah, itu untuk GLB. Bagaimana untuk soal GLBB? Nah, ini soal GLBB. Mobil Alphard dideteksi memiliki kecepatan awal 36 km per jam. Kemudian setelah 10 detik kecepatannya berubah menjadi 72 km per jam. Oh, kecepatan awal simbolnya V0 ya. Simbolnya V0. Kalau kecepatan akhir simbolnya V. Ya, V0 kecepatan awal. Oh ya, V0 tadi 36. Ini coba kita harus konversikan dulu ke
meter per second, 36 km per jam. Nah, ini saya gampang, tinggal kali 10 kalau kita mengkonversi 3 km per jam ke meter per second. Lalu apalagi ditanya, yang diketahui waktunya, waktunya 10 detik ya, 10 detik. Nah, ditanya apa? Ya ditanya A, percepatan, simbolnya A juga. B, jarak tempuh, simbolnya S. Oke. Rumus V sama dengan V0. Jadi kita cocok-cocokan nih pakai rumus nih ya. Dan ini bendanya lagi, mobilnya dipercepat atau diperlambat ya. Kalau dipercepat kita pakai tanda plus ya. V-nya V-nya kita pakai 20 ya. 20, V0 10. A-nya yang ditanyakan adalah 10 detik. Berarti untuk mendapatkan nilai A ini 10A sama dengan 20 kurang 10. Berarti A sama dengan 10 1 meter per second kuadrat gitu. Yang B, untuk mencari nilai S diketahui nilai V0, V dan T, rumusnya adalah V0 nya berapa tadi? Kita pakai 10, T-nya berapa? Pakai 10 setengah, A-nya kita punya 1 kali 1, kemudian T-nya adalah 10, tapi dikeluarkan jadi 100. Berarti ini 100 ditambah 100 bagi 2, 50. Berarti jarak tempuhnya udah menjadi 150 meter ketika di detik ke 10. Ini pakai warna merah nih. Sebuah mobil berkelajuan 2 meter per second ya. Remnya blong, dia ingin menabrak sebuah tiang listrik. Gara-gara remnya blong ya, dia jadi kayak pengen nabrak tiang listrik gitu yang jaraknya 100 meter di depannya. Apabila gaya remnya hanya dapat memperlambat. Jadi ceritanya nih mobilnya nggak dibelok-belokin, dia udah kayak stuck lah istilahnya, udah kayak gitu. Jadi mau nggak mau mobilnya harus lurus terus. Ada tiang listrik. Apabila gaya rem mobil hanya dapat memperlambat laju mobil sebesar 0,025 meter per second kuadrat, ini kuadrat nih harusnya ya. Apakah mobil akan menabrak tiang? Nah, oke. Kita paling enak kita gambarin. Di cerita ini ada tiang listrik nih. Ya. Dan ini ada mobil. Mobil ini punya kecepatan 2 meter. Ini V0 itu berarti ya 2 meter per second. Remnya blong, berarti gimana caranya supaya dia berhenti tepat di depan ini? Oke. Perlambatannya ya. Perlambatannya 0,025 meter per second. Kalau nilainya kurang dari 100, artinya kalau jarak tempuh mobil yang kita hitung dapatnya itu kurang dari 100, berarti tidak terjadi kecelakaan, tidak menabrak tiang. Tapi kalau lebih dari 100 atau sama dengan 100, ya kecelakaan. Rumus ini nih, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus ya, karena kita perlambatan sini 2AS. Berarti 0. V0 kuadrat ya, karena dia 2, kecepatan awalnya 2, berarti di sini 2 dikuadratin 4. Kemudian 2AS, 2 kali A-nya 0,025. Paling enak kita bikin pecahan. Jadi 25 per 1. Pindah ruas ya. Ini jadi 50 per 1000 sama dengan 4. Ini ada S-nya ya, 50S. 50S per 1000 sama 4. Maka jarak tempuhnya di sini adalah 100 bagi 5 adalah 80 meter. Nah, jadi yang ini ya, yang kurang dari 100. Kesimpulannya tidak terjadi kecelakaan. Oke, saya kira sampai sini saja pembelajaran kali ini. Cukup lama nih kayaknya ini ya, karena memang materinya cukup padat, jadi mohon dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan terlalu cepat. Silahkan kalian playback aja, terus diulangi, fokus dan benar-benar memahami kata demi kata penyampaian yang saya berikan. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Goodbye.